Saat ini Kayla, seorang pelayan rumah tangga, tiba-tiba saja mendekat ke pintu dan mengetuknya. "Nona Tiara, Nona Mona ada di sini untuk menemui Anda." Tiara sedikit terkejut dan meminta Kayla untuk membawa Mona. Beberapa saat kemudian, Mona mengikuti Kayla ke dalam kamar. Ketika masuk, dia melihat penampilan Tiara yang lemah dan bertanya karena khawatir. "Tiara, kenapa? Wajahmu pucat sekali. Apa kamu sudah minum obat?" Nona Tiara menolak minum obat sejak dia pulang tadi malam. "Nona Mona, tolong bantu saya membujuknya." Kayla berdiri dan memohon. Mona mengerutkan kening dan memandang Tiara dengan ketidaksetujuan. "Kamu sedang sakit. Kenapa kamu tidak mau minum obat?" Saya..." Begitu Tiara membuka mulutnya, dia pun menelan sisa kata yang akan keluar dari mulutnya. Dia ingin berbagi kabar kehamilannya dengan Niko terlebih dahulu. Memikirkan hal itu, dia pun membuat alasan yang asal. "Perut saya terasa tidak enak selama 2 hari terakhir ini. Saya akan mual setelah minum obat, jadi saya tidak mau meminumnya." Setelah mendengarkan perkataan Tiara, Mona pun menghela nafas. Dia merasa Tiara sedang dalam kondisi yang buruk. Memikirkan hal ini, dia mempertimbangkan kalau Tiara tinggal seorang diri di Wina dan tidak memiliki kerabat di sisinya. Jadi dia menawarkan dan berkata, "Saya akan menemanimu malam ini. Jadi saya bisa menjagamu jika kondisimu memburuk di malam hari." "Baiklah, maaf sudah merepotkanmu." Tiara pun tidak menolak kebaikan Mona dan sangat terharu. Keesokan harinya di perumahan berlian, Gary dan Tiara berbicara di telepon. Ketika Gary mengetahui bahwa dia sedang sakit, bocah itu merasa khawatir. "Nona Tiara, kamu harus minum obatmu dengan teratur supaya lekas sembuh." Bocah itu memegang ponsel dan memberitahu Tiara dengan sungguh-sungguh. Tiara mengangguk sambil tersenyum. "Saya tahu." Keduanya berbicara sebentar, lalu Gary mendesak Tiara untuk beristirahat. Setelah menutup telepon, bocah itu masih mengkhawatirkannya. "Papa, saya jangan mengkhawatirkan Nona Tiara. Ayo, kita temui Nona Tiara, oke?" Melihat tatapan penuh harap putranya, Niko juga mengkhawatirkan Tiara dan ingin menyetujuinya. Namun dia benar-benar tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. "Belum bisa. Tunggu saya untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 2 hari." Mendengar hal tersebut, Gary merasa sangat kecewa. Wenda tidak mengetahui dengan apa yang sedang terjadi. Dia telah memutuskan untuk tetap tinggal dan memulai bisnis miliknya sendiri. Tentu saja tujuannya terbesarnya adalah untuk memikat Niko. Setelah kakeknya meninggal, dia pun memulai mencari gedung untuk perusahaan barunya. Mendengar hal itu, Niko berinisiatif untuk mencari sekretaris agar bisa membantu Wenda. Berharap kalau Wenda tidak terlalu sering datang kepadanya. Sekretaris ini adalah Berno Julian yang pernah mengajak Wenda berkeliling di perusahaan sebelumnya. Ketekunan kerja Berno sangat tinggi dan dia pun segera membantu Wenda untuk menemukan gedung perusahaan yang bagus. Namun karena tata letak denahnya, Wenda tidak terlalu menyukainya, sehingga Berno berinisiatif untuk segera menghubungi perusahaan renovasi. Tak lama kemudian bangunan tersebut sudah memasuki tahap renovasi.
Wenda mengira berkat bantuan Niko masalah ini bisa diselesaikan dengan lancar. Jadi suatu hari dia pun sengaja mendatangi grup Samuel. Di kantor Presiden, Bima mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan. "Presiden, Nona Wenda ada di sini." "Untuk apa dia di sini?" Meskipun Niko mengatakan demikian, dia tetap meminta Bima untuk membawanya. Setelah beberapa saat, Wenda pun mengikuti Bima ke kantor dengan sepasang stilettonya, menatap pria tampan yang duduk di depan meja. Bibir merahnya pun melengkung indah. "Halo Niko." Niko mengangguk sedikit dan bertanya dengan sopan namun kaku. "Kenapa hari ini kamu datang ke sini?" "Perusahaan saya sudah memasuki tahap renovasi. Saya pikir jika bukan karena bantuanmu, kemajuannya tidak akan secepat itu. Jadi saya ingin mengundangmu makan malam untuk mengucapkan terima kasih." Wenda pun tersenyum manis dan menatap Niko. Namun Niko tidak tertarik dan hanya berkata, "Tidak perlu. Itu bukanlah hal yang besar." Melihat tatapan pria itu yang terkesan acuh tak acuh dan dingin, Wenda merasakan kedua matanya berkilat karena kecewa. Wenda sebenarnya bisa merasakan kalau pria itu sengaja menjaga jarak darinya. Oleh karena itu dia pun memutuskan untuk tidak terlalu memaksanya. Bagaimanapun juga, Wenda tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa terlalu diburu-buru. "Kalau begitu, lain kali kita akan makan saat kamu ada waktu luang." Niko mengangguk. Apakah ada hal yang lain? Mengetahui kalau Niko mengharapkan kepergiannya, dengan bijaksana Wenda mengambil inisiatif untuk keluar. Setelah pergi dari perusahaan grup Samuel, dia melihat kembali ke kantor tempat Niko berada, merasa agak kesal. Namun dia tidak menyerah. Sore harinya dia membeli hadiah dan pergi ke kediaman keluarga Samuel untuk mengunjungi Reksa. Ketika Reksa mengetahui bahwa Wenda datang ke rumahnya untuk berkunjung, dia pun keluar dari ruang kerja dan turun dengan gembira. "Wenda, kenapa hari ini kamu datang ke sini?" "Tuan Besar Samuel." Melihat Reksa sudah turun, Wenda pun segera bangkit dari sofa dan menyapanya dengan sopan. Melihat gadis yang bermartabat dan sopan itu, Reksa pun merasa lebih bahagia dengan gadis yang disukainya. "Kenapa kamu kaku sekali? Duduklah dan anggaplah seperti rumah sendiri." Dia menyapa Wenda dengan senyuman yang ramah dan duduk, lalu bertanya dengan penuh perhatian, "Apa kamu sudah menemukan gedung untuk perusahaanmu?" Dia sebenarnya tahu apa yang sedang dilakukan Wenda akhir-akhir ini. "Sudah, sekarang sedang direnovasi." Wenda pun memberikan penjelasan secara umum mengenai situasi perusahaannya. Reksa mengangguk lagi dan lagi. "Jika kamu membutuhkan sesuatu, temui saja Niko untuk meminta bantuan." "Iya, Niko sudah banyak membantu saya." Wenda sengaja tidak mengungkapkan bahwa Niko telah mengabaikannya. Sebaliknya dia malah mengatakan bahwa banyak hal baik tentang Niko di depan Reksa. "Jika bukan karena bantuan Niko kali ini, mungkin saya tak akan bisa mengambil keputusan tentang perusahaan secepat itu. Kalau saya punya kesempatan, saya juga harus berterima kasih kepada Niko. Akhir-akhir ini saya sudah terlalu banyak menyusahkan kalian semua." "Iya, kakekmu mempercayakan kamu kepada kami. Jadi Niko dan yang lainnya berhak untuk menjagamu." Meskipun Reksa berkata begitu,
Dia pun semakin menyukai Wenda dan merasa gadis ini sangat bijaksana. Di tengah perbincangan ketika Wenda hendak ke kamar mandi, Reksa meminta Indra untuk mengatakan pada Niko agar datang ke kediaman keluarga Samuel untuk makan malam. Ketika Wenda kembali, dia kebetulan mendengar Indra menelpon Niko. "Pak Niko, malam ini Tuan Besar Samuel meminta Anda untuk datang ke kediaman keluarga Samuel untuk makan malam." Meskipun Wenda tak tahu apa jawaban Niko, namun setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Indra, dia pun tahu bahwa Niko setuju. Setelah itu dia berpura-pura tidak mengetahui apa-apa dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dengan Reksa. Malamnya Niko pun tiba di kediaman keluarga Samuel. Begitu memasuki ruang tamu, dia melihat Wenda sedang duduk di sofa. Sambil agak mengernyit, dia pun bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Sambil menatap pria cemberut yang masuk dari luar itu, kedua mata Wenda tampak berbinar senang. "Saya dengar Tuan Besar Samuel suka minum teh, jadi saya membawakannya sebagai hadiah. Setelah ini saya harus pergi ke perusahaan untuk mengawasi pekerjaan. Tapi saya tak menyangka akan melihatmu di sini." Niko mengangguk dengan santai. Padahal dalam hatinya dia sudah tahu kalau niat kakeknya untuk memanggilnya bukan sekedar untuk makan malam. Namun Niko tidak peduli karena apapun yang ingin dilakukan Reksa, hal itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Dia tak mau dan tak bisa berkompromi dalam hal ini. Ketika makan, melihat Niko yang jarang berbicara dengan Wenda, Reksa pun merasa agak kesal. Dengan wajah yang tegas, dia berkata kepada Niko, "Sekarang, Wenda sudah memulai bisnisnya di kota seorang diri, dan dia tidak memiliki kerabat yang bisa membantunya. Kamu harus berusaha untuk membantunya sesering mungkin." Niko tidak berbicara karena dia sangat menyadari apa yang sedang dimainkan oleh Reksa. Reksa tak peduli tetapi terus menasehatinya. "Ketika perusahaan Wenda diluncurkan dengan sukses, kamu harus lebih banyak membantu bisnis ini. Dan jangan biarkan orang yang jahat menindas Wenda." Mendengar ucapan Reksa, Wenda pun memandang Niko dengan penuh harap. Sayangnya pria itu terlihat dingin dan tak peduli untuk mengutarakan niatnya. Agar tidak menyinggung perasaannya, Wenda pun berinisiatif untuk menolak saran dari Reksa. "Tuan Besar Samuel, itu tidak perlu. Terlebih dahulu, saya ingin mencoba mandiri ketika sudah memulai sebuah bisnis. Bagaimana mungkin saya bisa mengandalkan orang lain dalam segala hal?" Melihat Wenda yang menunjukkan sikapnya yang bekerja keras dan mudah beradaptasi, Reksa pun semakin puas. Reksa merasa bahwa hanya gadis yang fokus pada karir yang bisa membantu Niko dalam karirnya dan menjadi asisten yang baik. Musisi seperti Tiara, Reksa merasa selain penghargaan, Tiara tak berguna sama sekali dan gadis itu juga tak bisa membagi masalahnya dengan Niko. Namun Tiara tidak mengetahui tentang semua ini. Setelah 2 hari memulihkan diri di rumah, akhirnya kesehatannya pun membaik. Pada hari ketiga dia kembali ke orkestra berniat untuk melanjutkan latihannya. Ketika para anggota orkestra melihat Tiara, mereka pun berkumpul dengan penuh perhatian. "Tiara, apa tubuhmu sudah merasa lebih baik? Menurut saya, kamu tidak terlihat sehat. Jangan keras kepala. Kesehatanmu adalah hal yang terpenting." "Iya, jangan khawatir tentang latihan." Semua orang mengkhawatirkan kesehatan Tiara.
Faktanya mereka semua mendengar apa yang telah dilakukan oleh Kathleen dan mereka merasa sangat bersimpati terhadap apa yang telah terjadi pada Tiara. Melihat ekspresi khawatir dari semua orang, Tiara pun merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Setelah berbincang dengan semua orang, Tiara pergi ke ruang latihan dengan sebuah tas biola di punggungnya. Saat itu Kathleen juga baru masuk dari luar. Melihat anggota orkestra sedang berkumpul, dia langsung mengerutkan kening karena merasa kesal. Melihat anggota orkestra sedang berkumpul, dia langsung mengerutkan kening karena merasa kesal. Apa yang sedang kalian lakukan di sekitar sini? Apa kalian tidak ada kerjaan? Apa kalian sudah menghafal seluruh nadanya? Para anggota orkestra melihat ke arah Kathleen yang tiba-tiba saja muncul dan marah-marah dan tatapan mereka pun menjadi gelap. Ayo, kita pergi dan berlatih. Mereka bahkan tidak menyapa Kathleen dan langsung pergi. Kathleen juga tidak peduli dan memasuki ruang latihan seorang diri. Belakangan ini dia juga sudah mengetahui kabar tentang kembalinya Tiara dari para anggota orkestra dan tatapannya pun menjadi gelap. Selama 2 hari berikutnya, orkestra tersebut tampak melanjutkan kesibukan dan kegaduhan mereka seperti sebelumnya. Hanya Kathleen yang menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dalam 2 hari terakhir dia menemukan banyak anggota orkestra yang menatapnya dengan cara yang berbeda. Mereka tampak muak terhadapnya dan bersikap menghindar terhadapnya. Sebenarnya sudah tak heran lagi kalau anggota lain mengalami perubahan sikap seperti itu. Dibandingkan dengan Kathleen yang sombong dan tidak masuk akal, mereka lebih menyukai Tiara yang berbakat dan berkepribadian baik. Memikirkan perlakuan buruk yang diterima Tiara secara berturut-turut, mereka juga merasa khawatir kalau suatu hari nanti mereka menyinggung Kathleen, maka mereka juga akan menjadi korban penindasan tersebut. Namun Tiara tidak terlalu memperhatikan semua itu. Setelah melanjutkan latihan, dia bermaksud untuk fokus pada penampilannya bulan depan. Sedangkan untuk anak yang ada di dalam perutnya, dia ingin menunggu hingga pertunjukan bulan depan ketika Nico berkunjung sebelum mengungkapkan kabar tersebut. Meskipun begitu, masa depan memang penuh dengan kejutan. Tak lama kemudian Tiara mulai merasakan efek samping dari kehamilannya. Pada awalnya dia bisa menanggungnya, namun seiring berjalannya waktu efek sampingnya menjadi sedikit lebih serius. Suatu hari dia dan Mona sedang makan di kafetaria, tetapi setelah meminum sedikit sup perutnya pun merasa mual. Ia menutup mulutnya dan buru-buru menuju ke tempat sampah. Mona mengikuti di belakang dengan cemas dan bertanya, "Tiara, apa kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Tiara menggelengkan kepalanya dengan lemah, namun Mona tidak mempercayainya. "Kamu sudah seperti ini selama beberapa hari. Bagaimana mungkin kamu merasa baik-baik saja?" Saat itu anggota lainnya juga menyadari keanehan pada Tiara dan menghampiri. "Tiara, kenapa kamu muntah lagi? Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan?" "Pergilah dan dapatkan bantuan medis. Muntah seperti ini tidak normal." "Iya, bagaimana kalau saya membawamu ke rumah sakit?" Mendengarkan kepedulian semua orang terhadapnya, Tiara pun merasakan kehangatan mereka. "Saya baik-baik saja. Ini penyakit kronis yang sudah lama. Saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari." Dia berterima kasih kepada anggota kelompoknya yang baik hati, namun sebenarnya dia sudah mengetahui tentang kondisinya dan mengetahui kalau ini adalah situasi yang normal.
dan dia tidak perlu pergi ke rumah sakit. Namun setelah Tiara menyelesaikan kata-katanya, dia tak bisa menahan muntah lagi dan wajahnya menjadi pucat ketika dia muntah. Malam itu Niko juga melihatnya dari panggilan video bahwa wajah Tiara tampak pucat pasi dan merasa putus asa saat melihat kondisinya. "Mengapa wajahmu sangat pucat?" "Saya baik-baik saja. Saya hanya merasa agak tidak enak badan dan tidak nafsu makan." Kedua mata Tiara tampak berkedip. Niko mengerutkan kening dan bertanya, "Apa kamu sudah menemui dokter karena kamu merasa tidak enak badan?"